Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Lia Cahyani. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas akhir dari modul Muskulonan Beda, yaitu membuat sebuah video asesmen pada salah satu kasus. Dan pada video ini saya mengambil kasus yaitu tenis elbow. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, keluhan saya itu sering sakit pada area tangan. Jadi khususnya di sini Mbak, di luar siku sini. Jadi kalau digerakin tuh sakit. Kalau lagi diam pun juga sakit. Terus jadinya tangan saya jadinya lemah. Itu nyeri yang dirasakan itu udah berapa lama? Udah sejak 5 hari yang lalu Mbak. Biasanya kegiatannya Mbak itu sehari-hari ngapain? Saya tuh sehari-hari cuman di rumah terus masak, nyapu gitu-gitu Mbak. Terus 5 hari yang lalu itu Mbak habis ngelakuin kegiatan apa gitu? Oh, jadi 5 hari yang lalu itu saya olahraga badminton. Terus abis olahraga itu jadinya tangan saya jadi sakit. Kenapa ya Mbak? Oh gitu, sekarang kita lakukan pemeriksaan dulu ya Mbak. Oh iya baik Mbak. Sudah melakukan pemeriksaan subjektif, kita temukan masalah pada pasien itu adalah nyeri pada daerah luar sikunya atau pada sisi lateral. Kemudian pasien nyeri ketika menggerakkan area aurisnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan objektif, di mana di sini ada pemeriksaan vital sign dan saya juga sudah melakukan pemeriksaan tersebut kepada pasien. Dan yang kedua itu ada inspeksi. Nah di sini saya melihat untuk inspeksi dinamisnya sendiri, pasien masuk ke ruang politisio dengan posisi memegang sikunya seperti ini, dan untuk statisnya sendiri di sini pasien terlihat menahan nyeri. Kemudian pemeriksaan selanjutnya saya lakukan yaitu pemeriksaan palpasi pada area yang nyeri pada pasien. Di situ saya mendapatkan adanya nyeri tekan dan juga nyeri diam. Pemeriksaan selanjutnya dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan gerak dasar aktif dan juga pasif. Nah, di sini saya akan menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan fleksi ekstensi secara aktif. Silakan Mbak, nanti Mbak lakuin gerakan seperti ini. Oh iya, kayak gini Mbak. Iya. Sakit Mbak kalau digerakin. Nyerinya saat digerakin ke fleksi ke atas gini apa ke bawah? Kayak gini Mbak, ini sakit. Tapi masih bisa saya tahan. Baik, saya bantu ya Mbak. Kalau gini nyeri nggak Mbak? Nyeri Mbak. Tambah lagi nyeri nggak Mbak? Iya, di area sini Mbak nyerinya. Kalau seperti ini? Kalau diem juga nyeri Mbak, tapi nggak nyeri kalau digerakin. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu muscle test. Baik Mbak, nanti Mbak lakuin gerakan seperti ini. Nanti saya beri tahanan di sini ya. Kemudian nanti Mbak melawan tahanan yang saya berikan. Iya Mbak. Ayo Mbak dimulai. Lagi Mbak. Apakah ada nyeri Mbak? Iya Mbak, nyerinya itu area di sini. Ayo baik, sekali lagi ya Mbak. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu untuk pemeriksaan spesifiknya yaitu Cosen test. Nanti posisi pasien seperti ini. Nanti saya akan palpasi pada area luar sikunya. Kemudian saya akan memberikan tahanan di atas tangan pasien atau punggung tangan pasien seperti ini. Nanti pasien akan menggerakkan ke arah atas seperti ini. Baik Mbak, ayo digerakin ke atas ya Mbak. Aduh Mbak, nyeri. Coba sekali lagi ya Mbak. Jadi pemeriksaan spesifik yang kedua yang saya lakukan yaitu chair test. Nah, di sini saya menginstruksikan kepada pasien untuk mengangkat kursi. Kursi yang digunakan di sini yaitu kursi yang ada sandarannya. Kemudian kita instruksikan kepada pasien untuk mengangkat kursi tersebut dalam posisi berdiri. Dan ketika si pasien mengangkat kursi tersebut, pasien mengeluhkan nyeri pada area sikunya.
pada saat mengangkat kursi tersebut. Selanjutnya yaitu penentuan diagnosa fisioterapi yang terdiri dari body structure, body function, kemudian functional limitation dan juga participation restriction. Untuk body structure-nya di sini tendon pada area lateral epicondylusnya mengalami rusak atau tendinopati. Kemudian pada tendon otot ekstensornya. Untuk body function-nya di sini pasien mengalami nyeri, tekan dan juga nyeri diam. Kemudian penurunan kekuatan otot dan keterbatasan LGS atau lingkup gerak sendinya pada saat menggerakkan ke arah fleksi elbow. Dan untuk functional limitation-nya, di sini pasien akan sulit menggenggam dan juga mengangkat barang yang akan menimbulkan nyeri pada lateral epicondylusnya. Dan yang terakhir yaitu participation restriction. Pasien akan mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-harinya seperti memasak, menyapu, dan lain-lain. Kemudian pasien juga belum bisa melakukan olahraga seperti bermain badminton ataupun kegiatan yang akan memperparah bagian sikunya tersebut. Selanjutnya yaitu program fisioterapi. Di sini ada jangka pendek, jangka panjang, dan juga pemberian modalitas. Untuk jangka pendeknya sendiri, di sini kita bisa mengurangi nyeri yang dirasakan pasien, kemudian meningkatkan kekuatan ototnya dan juga meningkatkan LGS-nya. Untuk jangka panjangnya, kita bisa meningkatkan ADL atau activity daily living daripada pasien agar dapat beraktivitas atau melakukan kegiatannya seperti biasa tanpa adanya rasa sakit. Kemudian untuk modalitasnya sendiri, di sini kita bisa menggunakan TENS untuk menurunkan nyerinya. Kemudian pemberian price, kemudian kita mengistirahatkan pada area yang sakit, kemudian melakukan stretching. Setelah saya melakukan serangkaian dari assessment, di sini evaluasi yang didapatkan yaitu nyeri yang dirasakan pasien itu mulai berkurang, kemudian terdapat peningkatan pada kekuatan ototnya dan juga peningkatan LGS. Dan untuk edukasi yang dapat kita sampaikan kepada pasien itu pada saat melakukan olahraga, maka lakukanlah pemanasan terlebih dahulu dan tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang terlalu berlebihan dari batas kemampuan pasien. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemberian exercise. Untuk exercise yang pertama yaitu eccentric exercise. Caranya yaitu kita fleksi elbow seperti ini, kemudian kita menggunakan botol atau barbel kecil, kemudian kita menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah seperti ini. Dilakukan 10 repetisi 3 set. Selanjutnya yaitu Cozen test. Caranya kita palpasi pada area epicondylus lateralnya seperti ini, kemudian posisi tangan pasien menggenggam, kemudian posisi radial deviasi seperti ini. Kita berikan tahanan di atas atau di punggung tangan pasien, kemudian pasien akan melawan tahanan yang kita berikan ke arah atas. Nah, seperti ini. Jika pasien merasakan nyeri, maka pasien positif terkena tennis elbow. Dan yang ketiga yaitu Mill test. Jadi posisi pasien berdiri, kemudian fleksi elbow seperti ini, kemudian support pada daerah epicondylus lateralnya, kemudian sedikit diputar ke arah internal rotasi, kemudian kita gerakan ke arah ekstensi elbow seperti ini. Dan ketika pasien merasakan nyeri pada area epicondylus lateralnya, maka pasien positif terkena tennis. Keempat yaitu chair test. Di sini kita menggunakan properti kursi yang ada sandarannya, kemudian kita menginstruksikan kepada pasien untuk mengangkat kursi tersebut menggunakan satu tangannya pada area yang mengalami cedera. Dan ketika pasien merasakan nyeri pada area epicondylus lateralnya, maka si pasien positif tennis elbow. Dan untuk exercise yang kedua yaitu forearm flexor stretch.
Jadi posisi fleksi elbow seperti ini, kemudian posisi tangan supinasi, dan kita memegang botol atau barbel seperti ini, dan kita gerakan ke atas. Nah, seperti ini. Dilakukan 10 kali repetisi kali 3 set. Kemudian exercise yang ketiga yaitu forearm pronation. Jadi posisi tetap sama, fleksi elbow seperti ini, kemudian kita melakukan gerakan pronasi seperti ini. Dilakukan 10 kali repetisi kali 3 set. Selanjutnya exercise yang kelima yaitu forearm flexor stretch. Jadi posisi tangan seperti ini, kemudian kita melakukan gerakan seperti ini. Ini ditahan selama 30 detik, kemudian dikali 3 set. Nah, kemudian atas dan dilakukan seperti itu. Exercise yang selanjutnya yaitu ball squeezes, yaitu kita di sini menggunakan bola segenggam seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan menggenggam. Dan ini ditahan selama 10 detik dan dilakukan 2 set. Kemudian relax, kemudian dilakukan lagi. Selanjutnya yaitu bicep stretch. Jadi posisinya seperti ini. Nah, dan ini ditahan selama 30 detik dan dilakukan selama 3 set. Exercise yang terakhir yang dapat dilakukan pada kasus ini yaitu hammer curl. Jadi posisi berdiri, kemudian kita memegang 2 barbel di masing-masing tangan dengan ukuran barbel yang kecil, tidak terlalu berat dan disesuaikan kepada pasien. Kemudian kita melakukan gerakan fleksi ekstensi elbow seperti ini. Dan ini dilakukan 10 kali repetisi dikali 3 set. Dan pada saat gerakan ekstensi, dia harus posisi ekstensi full. Untuk kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau asesmen yang telah saya lakukan, yaitu pasien datang ke klinik fisioterapi dengan mengeluhkan nyeri pada sisi lateral sikunya atau lateral epicondylus, kemudian terdapat nyeri tekan dan juga nyeri diam. Dan pada saat pemeriksaan gerak dasar pasif dan juga aktif pada gerakan ekstensi dan fleksi elbow, di situ pasien merasakan nyeri dan adanya keterbatasan LGS. Setelah itu saya melakukan pemeriksaan spesifik berupa Kosen test dan juga cair test, dan hasilnya pasien positif mengalami tenis elbow. Setelah itu untuk diagnosa fisioterapinya, untuk body structure-nya pasien mengalami tendinopati pada lateral epicondylusnya, kemudian yang mengalami masalah juga pada tendon otot ekstensornya. Kemudian untuk body functionnya di situ pasien merasakan nyeri, kemudian keterbatasan LGS dan juga penurunan kekuatan otot, dan functional limitation-nya pasien sulit menggenggam dan juga mengangkat barang. Dan yang terakhir yaitu participation restriction-nya, pasien akan sulit dalam melakukan kegiatan sehari-harinya seperti memasak dan juga belum bisa melakukan kegiatan berolahraga seperti badminton. Nah, selanjutnya untuk program fisioterapi yang diberikan pada kasus ini untuk jangka pendeknya yaitu menurunkan nyeri, kemudian meningkatkan kekuatan otot dan juga meningkatkan LGS, dan jangka panjangnya yaitu meningkatkan activity daily living daripada pasien. Dan juga untuk pemberian modalitas kita menggunakan TENS untuk menurunkan nyerinya, dan metode PRICE yaitu berupa S dan juga mengistirahatkan pada daerah yang sakit. Kemudian melakukan stretching sebelum berolahraga maupun sesudah. Setelah itu untuk evaluasinya, setelah melakukan evaluasi dari hasil asesmen yang telah dilakukan, terdapat penurunan nyeri, kemudian peningkatan LGS dan juga peningkatan kekuatan ototnya. Dan edukasi yang dapat kita berikan pada pasien tersebut yaitu jangan lupa melakukan stretching
sebelum berolahraga dan sesudah olahraga. Kemudian jangan melakukan kegiatan yang terlalu berat di luar dari batas kemampuan pasien tersebut. Sekian dari saya video mengenai pemeriksaan atau asesmen pada kasus tenis elbow. Apabila ada kekurangan dan salah dalam berucap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.